ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas pertanyaan dari Mas Daud Hegemur. Pertanyaannya begini, "Bro, gimana ya? Saya ikut training K3 umum dari Disnaker. Yang saya dapat hanya sertifikat. Kartu pengenal dan SKP-nya tidak diterima." Gini Pak Daud atau Mas Daud, trainingnya Mas Daud ini atas nama pribadi atau mandiri atau atas nama perusahaan? Pertama itu dulu. Kalau misalkan Mas Daud ini trainingnya atas nama pribadi, tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan, surat penunjukan dari perusahaan, ya wajar, Mas Daud hanya dapat sertifikatnya aja. Tapi kalau misalkan Mas Daud trainingnya atas nama perusahaan, dilengkapi pakai surat keterangan dari perusahaan, surat pengantar bahwa Mas Daud ini ahli K3 di perusahaan tersebut, harusnya Mas Daud juga dapat SKP dan lisensinya. Ya. Kedua, Mas Daud ini training K3 umum di pertanyaan training K3 umum dari Disnaker. Nah, ini training K3 umum maksudnya Kemenaker atau bukan? Karena sekarang yang ngadain training K3 umum itu Kemenaker bukan Disnaker. Terus trainingnya di PJK 3 atau gimana? Ini yang saya belum tahu nih, dari pertanyaan ini belum jelas. Cuman kalau misalkan trainingnya dari PJK 3, di PJK 3 gitu maksudnya, kemudian trainingnya ahli K3 umum, mewakili perusahaan, dibuktikan dengan surat pengantar dari perusahaan, surat penunjukan dari perusahaan bahwa Mas Daud ini adalah ahli K3 di perusahaan tersebut, harusnya dapat sertifikat, SKP, plus lisensi. Tapi kalau trainingnya tidak mewakili perusahaan, cuman dapat sertifikat aja, gitu. SKP sama lisensi, kalau misalkan sekarang cuma dapat sertifikat doang, bisa diurus di kemudian hari. Diurus mandiri gitu. Boleh, lewat PJK 3 bisa, atau langsung datang ke PTSP Kemenaker juga bisa. Dari Claudius Jonathan. Pertanyaannya begini, "Mas Indra, saya ini lulusan SMK, tapi apakah bisa jika saya melamar HSE di tambang dengan sertifikat di bidang Social Time Rescue tanggap darurat bencana? Saya pernah ikut pelatihannya. Apakah bisa Mas buat modal lamar kerja di bidang HSE di perusahaan tambang?" Oke, jawabannya bisa, tapi mungkin bukan di HSE-nya, tapi di tim emergency response plan-nya atau emergency response team-nya. Di tambang itu biasanya mereka punya unit khusus tim tanggap darurat. Ada petugas kebakaran, ada petugas P3K, ada petugas evakuasi juga ya. Jadi Mas Claudius ini bisa aja daftar di tambang, tapi bukan sebagai HSE, tapi sebagai tim emergency response. Memang tim emergency response ini biasanya bagian atau part of dari departemen HSE sih. Tapi biasanya fungsinya agak beda karena memang dia lebih ke emergency response team. Ya, kalau pandangan kita biasanya di HSE itu dia jadi officer atau inspektor, tapi kalau emergency response team ya dia memang khusus buat emergency response aja. Ya, nah dengan latar belakang pendidikannya Mas Claudius ini SMK, kemudian sudah punya sertifikat di bidang tanggap darurat, bisa-bisa aja daftar tapi yaitu sebagai tim tanggap darurat. Ya, bukan sebagai HSE. Nah, saran saya bisa ambil sertifikasi yang lain, contohnya sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D misalkan, atau petugas peran kebakaran kelas C itu juga bisa, atau sertifikat misalkan scuba diving gitu misalkan, ya banyak lah ya sertifikasi terkait dengan tanggap darurat yang bisa diambil, atau P3K mungkin juga bisa. Ya, buat ngelengkapin sertifikasi yang dipunya. Atau bisa juga sambil nanti kuliah lagi, D3 ke S1 gitu. Jadi biar lebih punya bargaining position gitu, punya nilai tawar yang lebih pada saat akan melamar kerja di perusahaan. Ya, apalagi di tambang. Biasanya di tambang itu lumayan ketat persaingannya buat bisa masuk, karena semua orang pengen masuk ke tambang, apalagi HSE. Karena di tambang ya gajinya wow.